Salam petir untuk para pionir dimanapun kalian berada, terutama untuk pionir Indonesia. Tanggal 12 bulan 12 2021, Mainnet, jeder jeder jeder. Oke, tonton sampai habis karena penjelasan Mainnet akan saya sebutkan di akhir video. Boom. Kembali lagi saya informasikan mengenai tentang koin cryptocurrency yang bernama Pi Network. Menjelang KYC massal dan Mainnet ya, yang informasinya sangat heboh, digencar-gencarkan di grup Facebook bahkan juga Telegram teman-teman ya. Oke, di sini sebelum melanjutkan ke menu KYC dan juga Mainnet di tampilan Pi Network, di tampilan aplikasi Pi Network ya. Nah, kali ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang Pi Exchange teman-teman ya. Pi Exchange dimana kalau kita ketikkan di Chrome, di Google Chrome, kita ketikkan Pi Exchange, di sini akan muncul teman-teman. Nah, apa sih Pi Exchange? Nah, Pi Exchange itu menurut informasi dan berita itu dia sebuah aplikasi juga sama seperti exchange lainnya teman-teman, seperti Huobi, Coinbase, Binance, Indodax kalau di Indonesia ya, toko kripto juga. Nah, Pi Exchange ini menurut informasi saya buka di sini, alamatnya atau kantornya itu berpusat di Melbourne, Australia teman-teman ya. Dan di sini masih tutup teman-teman, masih tutup. Jadi aplikasi ataupun situs websitenya masih dalam mode perkembangan ataupun masih dikembangkan oleh pihak developernya kemungkinan ya. Nah, apakah ketika Pi Exchange ini siap dipergunakan untuk umum, si koin kripto yang bernama Pi Network akan di-listing di sini? Apakah ya? Itu juga masih menjadi bahan pertanyaan, teka-teki misteri bagi kita para penambang koin Pi Network. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan untuk mengenai Pi Exchange. Kita lanjutkan ke menu Mainnet yang sudah ada di tampilan aplikasi Pi Network kita, teman-teman. Oke, di sini sudah ada tampilan menu Mainnet-nya, teman-teman ya. Sudah ada tampilan menu Mainnet yang berlogokan roket di situ ya. Walaupun tidak semua pionir itu berkesempatan mengeklik yang bertuliskan Mainnet, termasuk saya. Di aplikasi Koin Pi Network saya, di aplikasi Pi Networknya belum ada tulisan Mainnet, tetapi sebagian sudah ya. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, menu Mainnet ini kurang lebih bertahan sebentar teman-teman ya, bertahan sebentar banget ya. Sekitar mungkin 3-4 jam ya, setelah itu hilang lagi. Dan informasinya, menu Mainnet ini, tampilan Mainnet ini baru uji coba ya, baru uji coba. Setelah itu banyak sekali para pionir yang penasaran mencet menu Mainnet itu apa sih isinya gitu ya. Jadi di situ terjadi error teman-teman ya, terjadi error. Dan perlu kita ketahui bahwasannya menurut informasi, menu Mainnet itu sedang dalam uji coba ya. Dari pihak core team itu menampilkan menu Mainnet itu untuk uji coba. Tapi setelah itu karena antusias para penambang koin Pi Network itu sangat luar biasa, banyak sekali orang, jutaan orang yang mengeklik tulisan Mainnet itu ya. Jadi ada apa sih di tulisan Mainnet gitu ya. Jadi pada penasaran. Nah, menurut informasi, ketika kita pencet menu Mainnet, maka muncullah tampilan seperti ini. Nah, di sini ada saldo
Pi yang kamu miliki sedang dalam uji coba mainnet ataupun sedang dalam peninjauan untuk mainnet. Nah, jadi mainnet ini sedang diuji coba teman-teman ya. Dimana untuk menu uji cobanya di sini ada 4 tahapan teman-teman. Tahapan yang keempat yang akan saya bahas yaitu mengenai penguncian saldo, yaitu penguncian koin Pi Network. Ya sama seperti koin kripto yang lainnya teman-teman. Kemungkinan di sini si Pi Network juga akan melakukan staking. Nah, staking itu apa sih? Staking itu kita menyimpan aset yang kita miliki. Nah, dari situlah kita mendapatkan keuntungan. Ya, keuntungannya itu bisa disebut dengan keuntungan ganda teman-teman, dimana koin kita nanti naik harganya, kita juga mendapatkan cuan di situ. Nah, selain itu kita juga mendapatkan bunga persentase dari staking itu teman-teman ya. Kalau contoh dalam dunia nyatanya itu deposito, kalian tuh paham lah ya deposito ya. Nah, kalian menyimpan uang kalian di bank, setelah itu kalian mendapatkan bunga kayak gitu kalau di dalam dunia nyatanya. Nah, di sini si Pi Network juga kemungkinan akan sama seperti koin kripto yang lainnya, teman-teman. Di sini dijelaskan ya. Di sini ada persentase keuntungan yang dikunci. Jadi jika kalian mengunci 90% dari saldo ataupun dari koin Pi yang kamu miliki selama 3 tahun di sini, karena titiknya 3 tahun, kalian akan mendapatkan keuntungan 200%. Ingat, ini baru permulaan ataupun uji coba, belum menjadi ketentuan yang pasti ya. Jadi ini hanya uji coba, hanya gambaran teman-teman. Nah, di sini ada juga tersedia dari 25%, 50% sampai 100% persentase koin yang akan kamu stakingkan kayak gitu ya. Dan di sini ada untuk durasinya. Durasinya tuh ada 2 minggu, 6 bulan, 1 tahun sampai 3 tahun. Nah, jadi kalau koin kripto itu selama masa staking, teman-teman, selama masa staking. Jadi kalau stakingnya tuh belum mencapai waktu yang ditentukan tuh kalian tidak bisa mengambil koin tersebut, teman-teman ya. Jadi kalau saya tuh staking koin kripto di Binance itu memilih tempo yang tidak terlalu lama. Ya, ada kan kalau di Binance ada yang 30 hari, ada yang 60 hari, ada juga yang 90 hari ya. Dan juga untuk staking itu ada yang fleksibel juga. Nah, untuk staking fleksibel itu gimana sih Bang? Nah, staking fleksibel itu dimana kalian bisa menariknya tuh kapan saja. Namanya juga fleksibel ya, kayak gitu. Jadi inilah gambaran koin Pi Network. Koin Pi Network juga kemungkinan akan bisa di staking ya. Kemungkinan. Ini gambarannya. Nah, jika informasi yang saya berikan ini salah, tolong ditulis di kolom komentar, diralat ya, diluruskan. Ini hanya berdasarkan informasi saja, teman-teman. Berdasarkan informasi dari grup, gambarnya pun dari grup Facebook. Karena di sini saya belum mendapatkan tampilan menu mainnet, jadi saya belum bisa membuatkan video secara langsung di aplikasi Pi Network saya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Oke, untuk informasi yang dapat saya sampaikan cukup segitu dulu teman-teman mengenai mainnet teman-teman ya. Tetapi di sini sebelum mainnet, mudah-mudahan kita semua para penambang koin Pi Network pionir Indonesia dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semua lolos KYC massal. Oke. Mengenai mainnet itu banyak sekali informasi yang beredar itu besok tanggal 12 Desember. Nah, berita itu pun belum pasti teman-teman ya, karena berita yang pasti itu
yang datang dari core team teman-teman ya, bukan yang datang dari para YouTuber ataupun konten kreator. Tahulah ya mereka itu sedang cari apa di YouTube, tidak perlu saya sebutkan karena saya juga seorang konten kreator. Oke, saya Didi Priyatna di sini undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan video selanjutnya yang akan saya upload.